Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini, Pak, apalagi nanti, Pak. Ini padahal baru coronavirus, Pak. Belum tiba-tiba peta dunia berubah, ya. Belum tiba-tiba di mana-mana gelap gulita 40 hari 40 malam. Ya. Kayak apa, Pak, dunia, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita lanjutkan kajian akhir zaman yang mengambil tema Zuhur Al-Mahdi atau menyambut hadirnya Al-Mahdi. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa hadirnya Al-Mahdi menurut ijtihad Dr. Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, akan terjadi sesudah 3 tanda besar kiamat bermunculan, yaitu ad-dukhan, kabut asap, kemudian khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di timur, serta khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di barat. Yang mana ketiga tanda besar ini diduga kuat disebabkan oleh satu kejadian, yaitu Batshatul Kubra atau hantaman keras dari langit, yaitu jatuhnya pecahan meteor, atau lebih tepatnya pecahan-pecahan meteor, bukan hanya satu pecahan tetapi beberapa pecahan. Nah, pecahan itu ada yang jatuhnya di daratan, itulah yang menimbulkan peristiwa dukhan, kabut asap menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, sehingga menimbulkan kegelapan mendunia 40 hari 40 malam. Tetapi juga ada hantaman pecahan meteor yang jatuhnya di lautan, di samudra. Itulah yang menimbulkan tsunami dahsyat dengan ketinggian ratusan meter dinding air tsunaminya, dan itulah yang akan menimbulkan efek bencana pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Tetapi di samping 3 tanda besar itu, Batshatul Kubra, hantaman keras, juga akan menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern mengalami expire date, ya, berakhir masa berlakunya. Logikanya bagaimana? Logikanya karena benda keras, pecahan meteor itu berukuran besar. Ketika dia menghantam, ketika dia jatuh dari langit, dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kecepatan melebihi kecepatan suara, ultrasonik, dan itu menimbulkan induksi hebat yang menghasilkan atau menimbulkan electromagnetic pulse, ya. Semua benda-benda kelistrikan macet. Dan hal ini sudah diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis beliau, wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Ini hadisnya. Dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Nah, jadi ini semua terjadi berbarengan, ya. Terjadi berbarengan, sehingga termasuk juga dampak besar yang ditimbulkan oleh keseluruhan hal ini adalah terjadinya kematian massal, ya. Banyak orang tewas tentunya, ya. Karenanya kita menemukan hadis tentang peperangan di zaman Al-Mahdi yang mengisyaratkan betapa populasi total planet bumi ini sudah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang 6 miliar, 7 miliar gitu, ya. Mungkin nanti setelah terjadi
dukhan, terjadi pembenaman di timur di barat, terjadi shutdown of modern technology, terjadi kelaparan global, orang sampai berebut makanan sampai ke derajat saling berbunuhan, ya, maka boleh jadi penduduk planet bumi ini tinggal 1 miliar, ya, atau barangkali setengah miliar, mungkin 1/4 miliar, ya. Kenapa? Karena ada hadis mengisyaratkan bahwa di zaman Al-Mahdi nanti kita umat Islam akan terlibat dalam sebuah perang yang Nabi mengistilahkan dengan Al-Malhamah Kubro, perang besar. Melawan siapa? Melawan Rum. Rum itu Eropa Nasrani. Dan dalam perang besar ini Nabi memberikan gambaran kuantitas pasukan Rum itu. Kata Nabi, pada saat perang Malhamah Kubro nanti, pasukan Rum akan mengibarkan 80 bendera. Setiap benderanya 10.000 personil. Dalam hadis yang lain dan hadis yang kedua ini lebih sering kita temukan, setiap benderanya 12.000 personil. 80 kali 10.000 berapa? 800.000. 12.000 kali 80 berapa? 960.000. Jadi minimal pasukan Rum itu 800.000 personil, maksimal 960.000 personil. Kalau pakai hitungan sekarang, Pak, 80 negara, masing-masing negara 10.000, 12.000 itu banyak apa sedikit, Pak? Hah? Sedikit sekali. Indonesia saja yang tidak bisa melindungi Pulau Natuna, ya, tentaranya, ya. Itu jumlahnya berapa, Pak? 500.000. Satu negara, Pak, satu bendera, 500.000. Nah, kenapa Nabi mengistilahkan itu perang besar? Padahal jumlah benderanya 80, ya, personilnya per benderanya cuma 12.000, 10.000. Karena pada saat itu jumlah populasi planet kita ini sudah jauh berkurang dibandingkan sekarang. Jelas ya? Dan peperangan sudah tidak model sekarang, Pak. Peperangan sudah kembali seperti masa lalu, ya, menggunakan pedang, tombak, berkuda, panah, ya. Peperangan yang jauh lebih kesatria daripada zaman sekarang. Zaman sekarang kan peperangannya peperangan apa namanya, anak SD main di warnet, Pak, gitu, ya. Terutama itu yang dinikmati oleh pihak musuh, kafir barat. Kalau pihak musliminnya, mukmininnya, mujahidinnya masih sama aja, keringet-keringet di bawah matahari, harus pakai AK-47, M16, paling jauh RPG, senjata anti tank, ya, anti tank. Sementara mereka di ruang AC, pakai mouse, pakai apa namanya, komputer, ya, ngirim drone, ya, tanpa awak, ya, ditempelin rudal di drone-nya. Kayak main game aja, persis kayak main game. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, termasuk yang kita harus sadari bahwa menjelang Al-Mahdi muncul, maka terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan geopolitik. Tadi significant depopulation sudah kita bahas, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi. Perubahan peradaban. Gimana nggak berubah apa peradaban? Tiba-tiba nggak ada lagi alat-alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini, Pak. Nggak ada. Nggak ada lagi namanya naik motor, naik mobil, naik pesawat. Nggak ada, Pak. Kita harus kembali mensyukuri nikmat kaki kita, Pak, dengan banyak berjalan kaki, atau naik hewan ciptaan Allah, keledai, kuda, onta, ya, sapi, kerbau, ya. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi dunia berubah sama sekali, Pak. Dan geopolitik ini pasti berubah. Bahkan saya menduga kuat, jika ini berlangsung bersamaan, Pak, dukhan, kabut asap, ya kan, yang menimbulkan azab yang pedih, kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat yang menimbulkan reduksi geografi peta dunia. Ini kan ketika terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat, Pak, wilayah timur seluas ini terbenam, wilayah barat seluas ini terbenam, kecuali dataran tingginya.
puncak-puncak gunungnya, puncak-puncak bukitnya yang di atas ratusan meter tingginya, karena dia aman waktu itu kena hantam tsunami-nya, dia aman. Ya kan, ini masih ada. Jadi mungkin Amerika Utara, Amerika Selatan menjadi kepulauan Amerika. Ya. Ini di timur ini wilayah seluas ini dari Rusia bagian timur, China, Jepang, Asia Tenggara, termasuk Nusantara, Australia, Selandia Baru, ini jadi kepulauan timur. Ya. Kepulauan timur jauh. Peta dunia berubah. Dan akhirnya sentral kesibukan umat manusia itu adanya di sini saja. Nah, saya membayangkan kalau itu semua terjadi bersamaan, Pak, shutdown pula modern technology, orang kelaparan, ya, orang panik semua, ya, maka yang namanya institusi negara menjadi sejarah, Pak. Sejarah, Pak. Nggak ada lagi institusi negara. Ya. Yang namanya Pak Presiden itu dipanggil Pak Presiden sudah nggak ada gunanya, karena dia sudah tidak bisa berperan sebagai presiden. Dia mau mengerahkan pasukan polisi, pasukan tentara, kalaupun dia bisa menghubungi Kapolrinya, Pangapnya, Panglima TNI-nya, tapi begitu dia bilang kerahkan pasukan, bingung Panglimanya gimana cara mengerahkannya. Kalaupun bisa dia jumpai para jenderal-jenderalnya, ya kan, jenderalnya pasti pada bilang, wah maaf anak istri saya nomor 1 harus saya pikirkan, makan mereka gimana. Bubar, Pak. Dunia berubah. Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena, ya, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini, Pak, apalagi nanti, Pak. Ya. Sambil sekarang ini kita masih memiliki yang namanya alat telekomunikasi, yang di satu sisi bisa menenteramkan kita, tapi di lain sisi juga menjadi penyebab kepanikan kita. Ya kan? Kalau kita mau jujur, sebenarnya coronavirus ini nggak usah kita banyak baca artikel, Pak. Lihat ininya saja, tabel updating informasinya. Kan kita ada tuh link untuk melihat update sekarang ini sudah berapa yang tewas, berapa yang terjangkiti sedunia, ya kan? Dan berapa yang sembuh dari yang terjangkiti itu. Kalau kita mau jujur, Pak, kita tuh nggak usah panik. Kenapa? Karena jumlah yang tewas karena terjangkiti virus ini, Pak, jauh lebih kecil daripada jumlah yang sembuh. Yang sembuh itu prosentasenya besar sekali. Tapi entah kenapa orang cenderung melihat yang mengerikannya. Ini padahal baru coronavirus, Pak. Belum tiba-tiba peta dunia berubah, ya. Belum tiba-tiba di mana-mana gelap gulita 40 hari 40 malam. Ya. Kayak apa, Pak, dunia, Pak? Nah, jadi dalam kondisi seperti itulah, ya, Allah Ta'ala akan menghadirkan pemimpin kita, ya. Nah, jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern seperti sekarang, maka sistem Dajjal, sistem kafir syirik yang disebut sistem Dajjal ini dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya, Pak. Contoh, teknologi digunakan untuk kezaliman dalam hal surveillance, dalam hal pengawasan ketat setiap individu. Ini kan mengerikan sekali, Pak. Sekarang ini di China, itu di sekolah-sekolah elementary school-nya, sekolah dasarnya, itu anak-anak masuk kelas itu harus pakai alat seperti ini, Pak. Tapi bukan kayak gini, dan ditempelkannya bukan kayak gini, ditempelkannya begini, Pak. Ya, di otaknya. Terus nanti tersambung ke komputer gurunya. Gurunya bisa lihat si murid yang sebelah sana lagi mikirin apa, yang sebelah sana mikirin apa. Dahsyat, Pak. Ya. Tingkat surveillance-nya itu dahsyat. Kalau dia mikir sesuatu di luar kelas, ya kan, langsung dihukum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, surveillance ini makin hari semakin ingin dioptimalkan. Dan kita ini akan menjadi bagian dari yang di surveillance, ya, dipantau. Terus dengan adanya teknologi ini terjadilah remote controlled war, ya, perang curang yang tidak adil karena mengandalkan remote control. Tadi sudah saya gambarkan, ya. Mereka cukup ada di ruang ber-AC, ya, pakai komputer, pakai mouse, ya kan, kayak main game aja. Target lock, sudah pencet knob, drone bergerak dengan rudal. Penyebaran hoax dan fitnah, ya, dahsyat sekali. Dengan teknologi canggih sekarang ini,
Hoax dan fitnah itu tersebar dengan sangat mudahnya. Misleading opinion making via mass media, ya. Mass media itu sekarang sudah bukan menjadi kantor berita yang benar-benar memberitakan secara deskriptif apa yang terjadi, tetapi semuanya sudah menjadi alat kepentingan dari yang punya mass media itu untuk menyebarluaskan opini yang ingin disebarluaskan. Terus juga teknologi canggih telah mengembangkan fake money, ya, uang palsu, digital finance, ya, orang mengandalkan rasa kaya dan rasa miskinnya berdasarkan jumlah nol yang ada di belakang saldo dari e-bankingnya, mobile bankingnya, gitu. Jadi kita tidak hidup dalam kenyataan harta yang sebenarnya karena kita tidak dibiasakan menggunakan currency, alat tukar yang benar-benar memiliki intrinsic value, nilai yang ada pada bendanya, tetapi extrinsic value, ya. Sebenarnya pernah nggak kita terpikir apa sih yang membenarkan Amerika misalnya hari ini mencetak 1000 lembar $100 Amerika Serikat? Apa yang membenarkan dia mencetak itu hari ini di di the Fed, ya, di bank sentralnya? Atau Indonesia lah, apa yang membenarkan Indonesia hari ini boleh mencetak 100.000 lembar kertas uang 100.000? Apa yang membenarkan, gitu? Dan apa yang melarangnya? Kan nggak jelas, Pak, hari ini. Gitu. Nggak ada tolok ukurnya, apalagi sejak tahun 1972 Presiden Nixon memang mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mensyaratkan orang yang mau mengambil uang dari bank itu harus masukin emas. Udah nggak ada hubungannya antara emas dengan note banks, itu udah nggak ada hubungannya, Pak. Jadi hari ini kita benar-benar hidup dengan keuangan yang pada dasarnya nggak jelas ininya, intrinsic value-nya. Dan sudah barang tentu teknologi canggih juga menjadi sebab munculnya banyak false image building, pembangunan citra yang palsu. Ya. Misalnya orang yang sama sekali nggak punya keahlian tertentu bisa digambarkan seperti punya keahlian tertentu, dan orang yang sebenarnya sangat pakar di satu bidang, ya kan, bisa ditampilkan menjadi sangat blow on, yang sangat kelihatan nggak ada mutunya, gitu. Tergantung bagaimana bisa mengolah rekaman tentang si orang tersebut. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Ya, ingat hadis buih, ya, hadis di mana Nabi mengatakan bahwa kalian umat Islam nanti akan diserbu bangsa-bangsa lain seperti memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Sampai seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit?" Kata Nabi, "Tidak, jumlah kalian banyak, sangat banyak. Tapi kalian seperti buih yang mengapung di air, nggak ada bobotnya. Allah telah mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Dan Allah telah tanamkan penyakit wahan dalam hati kalian, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut." Ya. Nah, jadi berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Tidak boleh. Makanya sudah nggak zamannya, Pak, Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya, gitu kan, bidang teknologi, ya supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir, Pak, di bidang teknologi. Nggak zamannya, Pak, Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar, Pak, nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita, Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat, Amerika, Eropa. Kalau dia brilian, ya, IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi, Pak, indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dia kalau perlu nggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya. Dikasih kewarganegaraan setempat, dikasih pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Brain drain, disedot, Pak, otaknya yang cerdas itu. Yang penting jangan dimanfaatkan oleh negeri kaum muslimin. Apalagi yang sifatnya kolektif, Pak, yang sifatnya pribadi saja dia begitu kan. Ya. Nah, jadi shutdown of modern technology bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadi, umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman akan menjadi setara dengan barat kafir. Sama-sama nggak punya apa-apa, iya kan?
Anda pikir sekarang barat kafir ini bisa merasa sombong, bisa merasa terus-menerus supreme di atas kita? Itu karena apa? Karena mereka menguasai teknologi canggih, Pak. Sama, Cina juga begitu. Bahkan Cina lebih dahulu kesombongannya keterlaluan sampai akhirnya Allah kasih ujian coronavirus ini. Ya kan? Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina ke-70 kemarin, di acara pidatonya si Jin merah jambu itu, Jinping ya kan? Jin merah jambu kan? Ya kan? Dia itu mengatakan apa? China is invincible. China ini nggak bisa terkalahkan. Nggak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Tapi nggak hanya itu, Pak. Yang lebih kurang ajar lagi dia katakan, kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi ya, komunis. Ya. Itu baru niat, Pak. Baru niat merubah kitab suci, udah dibegitukan sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kecanggihan teknologi yang dikuasai China, mereka juga merasa supreme sekali, Pak, sekarang. Ya. Supreme sekali. Ya. Dua sekarang kan ini yang beradu ini, Amerika dengan China. Ya, yang merasa memiliki artificial intelligence kan dua ini. Ya, berlomba-lomba mereka. Nah, sama Allah dimatikan, teknologi canggih ini dimatikan. Ya, bukan untuk mengalahkan China atau mengalahkan Amerika, tidak, untuk mengalahkan semuanya. Untuk membuka jalan bagi umat Islam agar menjadi setara dengan kafir barat. Ya Allah bukakan jalannya, Pak. Sisanya terserah kita. Mau nggak kita ambil peluang jalan itu? Atau kita termasuk orang yang nanti meratap-ratap gitu, wah teknologi berhenti nih, habis ya kan? Kalau kita termasuk yang meratap-ratap ya maaf-maaf aja, berarti kita diam-diam sudah merubah surat Al-Ikhlas. Ayat yang berbunyi Allahus Samad sudah jadi teknologi somad, jangan-jangan selama ini. Ya kan? Bukan Allah tempat bergantung, teknologi tempat bergantung. Hey, come on, wake up, man. Teknologi buatan manusia, kok masa kita harus bergantung pada buatan manusia? Kita bergantung kepada pencipta jagat raya, bukan sekedar pencipta manusia, Pak. Pencipta jagat raya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya meyakini, termasuk Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan bahwa shutdown of modern technology adalah realisasi dari ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Mereka bikin sistem dajjal yang mengandalkan teknologi canggih. Dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan ketika ini terjadi, kita sudah siap umat Islam. Karena apa? Karena kita sudah memperhatikan pesan Nabi 15 abad yang lalu yang berbunyi wa'udtum min haitsu bada'tum. Wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud saat Nabi SAW menyampaikan hal itu. Sebab mereka tidak mengalami berbagai kecanggihan teknologi modern yang kita alami sekarang. Namun saat kita sekarang mendengar hadis tadi, kita dapat memahami dan membayangkan bahwa yang dimaksud Nabi adalah fenomena shutdown of modern technology. Kita akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya. Dan ini bukan berarti kita harus mengharamkan teknologi canggih. Enggak, sekarang selagi masih ada, manfaatkan, Pak. Manfaatkan selagi ada. Cuman keep in mind, ya kan, bahwa it won't stay here forever. Ini nggak akan bertahan terus menerus, Pak. Dan ketidakbertahanannya bukan sebuah keburukan, tapi sebuah kebaikan dari Allah Ta'ala. Karena harus Allah langsung yang turun tangan membuat pihak barat kafir yang sombong ini hilang kesombongannya dengan dimatikannya teknologi canggih. Jadi ucapan Xi Jinping itu, China is invincible, sebenarnya sangat mirip dengan ucapan Firaun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Karena merasa dirinya sudah sedemikian kuat, nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir. Dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran, sunnatut tadawur, kepemimpinan dunia kepada kaum beriman,
sesudah kaum kufar berjaya, dikasih giliran sama Allah berjaya, namun mereka telah memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Ingat ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sekarang kita di babak keempat, umat Islam ditakdirkan Allah mengalami masa kekalahan. Tetapi di babak kelima nanti Allah akan putar balik situasi sesuai dengan sunnah dalam ayat ini, sunnah pergiliran. Sudah gilirannya umat Islam mengalami kejayaan kembali. Dan giliran ini bukan hanya terkait dengan shutdown of modern technology, bukan hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi, tetapi terkait erat dengan apa yang kita bahas dalam tema siang hari ini, yaitu zuhur al-Mahdi, hadirnya sang pemimpin, ya, al-Mahdi. Jadi Allah, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan bahwa kemunculan al-Mahdi itu adalah busyra, kabar gembira. Nabi bersabda, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ini pada saat banyak terjadi perselisihan antar manusia. Ya, perselisihan karena apa? Ya karena kelaparan. Ya, orang berebut makanan sampai berselisih satu sama lain, dan gempa-gempa, ya, bencana-bencana. Al-Mahdi, kata Nabi, akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi kehadiran Al-Mahdi menjadi turning point, titik balik, ya, situasi kondisi dunia ini. Dan kehadirannya pada saat yang paling tepat, saat dimana semua manusia sedang dalam keadaan chaos, ya, kacau, bingung, ya kan? Terus tiba-tiba Allah kasih hadiah kepada umat Islam, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Dan nanti kita akan bicarakan ketika sudah masuk ke dalam bab Al-Mahdinya, bahwa penetapan Al-Mahdi sebagai sang pemimpin tertinggi umat Islam ini sepenuhnya adalah tadbir Rabbani, skenario Allah Ta'ala. Nggak bisa dirancang Pak oleh manusia, nggak bisa direkayasa oleh manusia, ya. Tetapi dia sepenuhnya adalah tadbir Rabbani. Nah, dikatakan di dalam beberapa asar, ya, asar itu artinya ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Salah satunya dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah. Idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ati fatawaqqa'u faraju ali Muhammad. Apabila kalian menyaksikan api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Nabi maksudnya adalah sambutlah dengan penuh kegembiraan hadirnya Al-Mahdi. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ka'ab mengatakan, innahu yatlu'u najmun minal masyriqi kibali khurujil mahdi qabla khurujil mahdi lahu zambu yudhi. Akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar, jadi bintang berekor, ya. Yang itu juga sekaligus adalah si pecahan meteor yang akan menghantam planet bumi ini. Di satu sisi dia adalah isyarat tentang akan terjadinya bencana-bencana besar, tapi di lain sisi, di balik itu dia adalah kabar gembira, karena itu tanda akan keluarnya, akan hadirnya Al-Mahdi, ya. Makanya kita umat Islam harus meyakini bahwa perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini penuh dengan kondisi kezoliman dan kegelapan ini menuju babak kelima penuh keadilan dan cahaya nanti, ya. Perpindahannya itu menggunakan kaidah surat Al-Nashrah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Ya, bersama dukhan, bersama pembenaman bumi di timur di barat, bersama banyak gempa-gempa terjadi, perselisihan antar manusia sampai berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan, bersama dengan shutdown pembangunan teknologi, ternyata ada kemudahan yang akan terjadi, yaitu hadirnya sang pemimpin. Ya. Inilah berbagai kejadian mendunia. Allah bukakan jalan untuk kemenangan umat Islam, namun kemenangan tersebut tidak diberikan secara gratis sama Allah. Umat Islam mesti berjuang bersama pemimpinnya. Nah, karenanya kita masuk kepada bahasan beberapa peristiwa menyertai hadirnya Al-Mahdi. Beberapa peristiwa itu adalah, pertama, perselisihan atau chaos atau kekacauan setelah wafatnya seorang pemimpin. Dua, dalam kondisi chaos, kekacauan setelah wafatnya pemimpin itu, seorang laki-laki akan keluar dari Madinah lari menuju ke Mekah. Dan ini diyakini laki-laki ini adalah Al-Mahdi. Ternyata sesampainya di Mekah, laki-laki ini dipaksa oleh sejumlah orang untuk keluar dari tempat tinggalnya untuk dibaiat di depan Ka'bah. Ini hadisnya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Artinya akan terjadi perselisihan, kekacauan saat matinya seorang khalifah, seorang pemimpin. Lalu seorang laki-laki, dalam hal ini Al-Mahdi, akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun ia tidak ingin menginginkannya. Ya. Nah, di sini ada kata yang perlu kita bahas sedikit, yaitu kata khalifah. Ya. Dalam bahasa Arabnya, teks bahasa Arabnya benar-benar menggunakan kata khalifah. Karena adanya kata ini, sebagian ulama, terutama yang fokus di bidang hadis, meyakini bahwa sebelum Al-Mahdi muncul sudah ada khilafah. Karena ada khalifah mati sebelum Al-Mahdi muncul. Nah, yang menarik adalah pandangan Syekh Mubayyad tentang hal ini. Di halaman 725 kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad menggarisbawahi bahwasanya lafal khalifah yang dituturkan dalam bentuk yang bukan makrifat tetapi bentuk nakirah. Ya. Apa ini makrifat? Apa ini nakirah? Jadi kalau dalam bahasa Arab, Pak, sesuatu benda tertentu kalau pakai alif lam itu disebut makrifah, Pak. Misalnya Al-Kitab itu makrifah. Tapi kalau kitab itu nakirah. Ya. Dan yang pakai alif lam itu artinya definite article. Kalau nggak pakai alif lam, indefinite article. Contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim itu, ini adalah kitab yang nggak ada keraguan di dalamnya. Kitabnya maksud kitab apa nih? Kitab apa? Al-Quran, ya. Dan orang bisa tahu ini kitab Al-Quran karena di situ kata kitabnya pakai alif lam, sudah definite, tertentu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi kalau dikatakan hadza kitabun, ini adalah kitab, ini adalah buku. Nah, ini bisa buku apa saja. Sama, kata khalifah di sini nggak pakai alif lam, bukan al-khalifah, sehingga menurut Syekh Mubayyad dia bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin, tapi dia indefinite khalifah. Ya, bukan definite khalifah. Kalau definite khalifah seluruh kaum muslimin sepakat dia sebagai khalifah. Ini tidak. Sebagian umat Islam menganggap dia khalifah, tapi sebagian yang lain tidak menganggap dia khalifah. Dan yang paling mungkin mempunyai kedudukan seperti itu siapa? Pemimpin sebuah negara yang di dalamnya mencakup dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Kerajaan apa itu namanya? Kerajaan Arab Saudi. Ya. Sampai hari ini, saudara sekalian rahimakumullah,
tidak sedikit warga Saudi menganggap rajanya itu khalifah. Satu. Terus kedua, sistem pengangkatan seorang raja di Saudi, kalau raja sebelumnya sudah wafat ya, itu menggunakan cara seperti mengangkat seorang khalifah di bai'ah. Ya. Nah, jadi Syekh Mubayyad tidak beranggapan sebelum Al-Mahdi ada khilafah, tidak. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai khalifah bagi sebagian masyarakat yang dia pimpin, itu iya, ada. Dan dalam hal ini dugaan kuatnya adalah matinya seorang raja kerajaan Arab Saudi. Apakah matinya Raja Salman? Wallahu a'lam bishawab. Banyak pengamat politik Saudi mengatakan sangat dikhawatirkan kalau Raja Salman sekarang ini meninggal, ya, maka politik di Arab Saudi akan gonjang-ganjing. Mengingat bahwa putra mahkota yang ditunjuk dan sekarang aktif berkuasa bernama Muhammad bin Salman, ini otaknya otak liberal sekali, otaknya otak Yahudi sekali, ya. Nah, maka dikhawatirkan kalau Salman dalam waktu dekat ini meninggal, sangat potensial terjadi chaos di masyarakat Arab Saudi. Karena masyarakat Arab Saudi biar bagaimanapun masih cukup banyak yang kuat berpegang pada agama. Ya, akan sulit bagi mereka menerima kepemimpinan sebagai raja seorang seperti MBS ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terus kemudian kita lanjutkan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah. 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah anak khalifah. Ini juga menarik. Kalau kita kaitkan kata khalifah ini sebagai yang dimaksud adalah pemimpin kerajaan Arab Saudi, struktur politik di Arab Saudi sampai hari ini, Pak, setiap raja yang baru ditunjuk, dia punya hak menentukan 3 putra mahkota. Ya. Ini juga Nabi menyebutnya 3 putra. Jadi makin menguatkan dugaan kita bahwa ini yang dimaksud adalah kematian Raja Saudi. Nah, cuman memang ada pertanyaan penting. Ustadz, apakah tanda kematian pemimpin ini sebagai tanda Mahdi sudah dekat kemunculannya akan terjadi sebelum atau sesudah Dufan? Nah, ini pertanyaan penting, ya. Dan pertanyaan ini tidak akan saya jawab sekarang karena waktu sudah habis, ya. Kita akhiri sampai sekian dulu. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Mari kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.